record ya. Oke, silakan Golda. Gue ya. Oke, B. Ini tadi kebetulan Julian udah nanya soal PCB 88, mungkin lo denger juga. Nah, lu mau sharing nggak gimana cara lu jelasin PCB 88 versinya Abraham pakai yang properti aja, B? Oke. Nanti gue masuk ke produk. Oke, yaudah nanti detail produknya lu ya. Berarti dari gua paling sales idea-nya atau handling objection-nya. Oke. Julian jadi prospekannya ya. Oke. Tadi gua udah dengar sih pertanyaannya Julian ya. Kalau gua menghadapi nasabah seperti yang nasabah Julian itu, gua simply akan, dia kan bilang nggak mau yang risky ya, gitu loh. Dia nggak mau yang ada resikonya. Tapi kenapa dia main saham? Itu yang pertama. Jadi gue akan coba edukasi dia bahwa kalau memang nggak mau yang ada risiko, berarti harusnya jangan main saham, gitu loh. Even main saham yang blue chip itu pun ada risiko. Ya, kalau yang mau less risiko, Bapak bisa mainnya di reksadana pendapatan tetap, atau bisa main di obligasi hutang negara, atau paling aman lagi bisa di deposito. Ya, semakin aman pasti profitnya semakin kecil. Ya. Kalau kita lihat deposito makin lama bunganya makin kecil ya, apalagi sekarang lagi resesi, jadi bunganya kecil. Tapi paling aman deposito, kenapa? Karena dijamin LPS dan juga dia itu flat bunganya, nggak naik turun. Jadi sudah pasti pada saat itu tempo dia pasti akan terima sesuai nominal bunga yang sudah dijanjikan. Ya, obligasi itu hutang negara ya, itu aja masih mungkin naik turun gitu loh, nggak 100% dijamin. Terus reksadana pendapatan tetap, itu pun juga aman, tapi naik turun juga, lebih beresiko daripada obligasi. Makanya bunganya lebih besar. Nah, saham itu adalah instrumen investasi yang paling beresiko justru. Jadi kalau seandainya ada orang bilang, gue maunya investasi yang aman-aman aja, tapi dia main saham, berarti literasi keuangan dia kurang bagus, kurang tepat gitu loh. Dia nggak well educated soal literasi keuangannya. Nah, itulah tugas kita sebagai konsultan, financial consultant gitu ya, untuk bisa mengedukasi dia. Nah, simply kalau seandainya, karena gue orangnya males berdebat gitu ya, dan gue orangnya males, males kayak adu ilmu sama orang, terus kayak males untuk membuat orang dari berpengetahuan A menjadi B, itu kan sesuatu hal yang sulit ya. Nah, jadi gue akan persimpel seperti ini. Kalau mau nawarin PCB 88 ya, gue akan bilang kayak gini aja. Misalkan gue prospek Julian ya. Ini case-nya Julian adalah si nasabahnya Julian yang tadi komplain gitu ya. Gue akan bilang gini. Nah, sebenarnya Julian, produk PCB 88 ini ya, itu kan memang produk asuransi. Cuman gue akan mempersimpel bahwa produk ini adalah gini. Lu pernah nggak ada menemukan instrumen investasi ya yang bisa menjamin bahwa ya lu itu pasti dapat, contoh nih, kita ambilinnya UPH1M ya. Nah, misalkan total yang disetor adalah 30% dari 1M, berarti kan 300 juta. Gue akan nanya ke Julian kayak gini, Julian, lu pernah nggak dengar ada produk investasi yang dimana dia menggaranti duit 300 juta lu nantinya pasti fix bakal jadi 1M? Belum pernah dengar kan? Nah, PCB 88 ini menggaranti duit lu yang 300 juta itu sudah pasti fix jadi 1M. Dan itu dijamin dalam jangka panjang. Gitu. Karena produk PCB 88 ini kan sampai usia 88 ya. Jadi pada saat usia 88, duit 300 juta lu yang sudah lu investasikan, itu pada saat usia 88, itu pasti fix jadi 1M. Dan ini digaranti. Tapi kalau misalkan gue main saham, itu kan gue bisa jual anytime tuh. Oke, tapi saham ada garansinya nggak? Enggak sih, cuman kan gue kan bisa baca ini, bisa baca naik turunnya. Oke, lu berarti mesti ada take extra effort buat lu pantau tiap hari. Oke, ini lu diemin doang 300 juta, jadi 1M. Oke, dan ini digaransi. Dan nggak harus sampai usia 88 untuk bisa cair 1M.
Sekarang kita compare benefit produknya, ya. Kita compare main saham, ya, investasi pribadi dengan PCB 88. Kalau seandainya Julian main saham, gitu ya, oke, bisa pantau nih naik turun tiap hari. Kalau main saham itu dapat profit sehari itu 1-2%, itu udah dewa banget. Ya. Orang dewa banget yang bisa profit satu hari itu 1-2%. Kalau main saham itu udah jago banget. Oke. Nah, seandainya kata, namanya hidup kita nggak ada yang tahu, namanya resiko kita nggak ada yang tahu, tapi kita tahu pasti bahwa namanya resiko itu ada. Ya, COVID aja kita nggak ada yang tahu kan, tiba-tiba datang aja kayak gitu. Sekarang gue tanya sama Julian, seandainya kata resiko itu terjadi, ya, apakah investasi sahamnya Julian bisa men-take over resikonya Julian yang terjadi? Nggak bisa. Nggak bisa. PCB 88 nih, bila terjadi risiko, 1 M langsung cair di depan. Dan Julian nggak perlu harus keluarin duit 300 juta. Karena kan namanya PCB 88 bisa dicicil tahunan. Gitu. Nah, produk investasi mana yang bisa menggaransi 300 juta jadi 1 M? Bahkan nggak harus 300 juta. Misalkan 300 juta dibagi, misalkan dibagi 10 tahun ya. Berarti kan setahunnya 30 juta. 10 juta. Investasi mana yang bisa, ya, yang bisa mengeluarkan kita investasi 30 juta, tapi kita dapatnya jadi 1 M? Ada nggak? Nggak ada kan? Makanya bedanya asuransi dengan investasi itu seperti itu. Asuransi itu sifatnya adalah dia memberikan rasa keamanan dan kepastian bahwa bila resiko terjadi, ya, resiko itu tidak menimpa kita. Gitu. Jadi baiknya gimana? Baiknya ya udah kalau emang suka main saham, bagus main saham. Cuman at least sisihkanlah 10% dari uang yang lu kelola buat main saham untuk lu belikan proteksi. Supaya bila resiko terjadi, saham lu nggak 100% hilang. Tapi yang hilang cuma 10% aja. Let's say Julian main saham, anggaplah tiap bulan nih ya, tiap bulan dari uang pribadi atau dari tabungannya, sisihkan 10 juta saham gitu ya. 10 juta invest terus beli saham blue chip 10 juta tiap bulan gitu ya. Oke, sisihin aja sebulan 1 juta 10%-nya buat beli PCB 88. Nah, dengan sisihin 10% itu yang nantinya akan menghandle dan mengcover bila nanti Julian terkena resiko. Sehingga sahamnya nggak hilang 100%. Apa yang udah Julian investasikan tiap bulan 10 juta, itu nggak ada yang hilang. Gitu. Jadi kita balikin ke dia, kita harus nggak boleh mengcompare si asuransi dengan investasi dia, tapi kita menjadikan itu dua produk yang harus memang lu ambil. Investasi bagus, tapi kalau nggak ada proteksi gimana? Nanti hilang dong sahamnya, gitu kan? Jadi tetap kita menjelaskannya kurang lebih seperti melengkapi yang sudah ada, melengkapi hobinya dia main saham gitu loh. Cuman kalau misalkan dia bilang gini kok, kalau misalkan PCB 88 itu kan berarti kita kayak nggak proteksi dia punya investasi gitu kan yang saham itu. Cuman dia bilang, oh gua kan udah punya insurans kesehatan lainnya gitu. Jadi buat apa istilahnya edit value dari si PCB 88 ini gua harus ambil gitu. Oke. Sekarang punya asuransi kesehatan itu sangat bagus. Berarti bila terjadi risiko hal-hal penyakit yang kecil yang dirawat di rumah sakit, nggak usah keluar biaya karena udah ada asuransi. Pertanyaannya, kalau resiko yang lebih berat terjadi, sehingga lu udah nggak bisa kerja lagi, udah nggak punya pemasukan lagi, dan lu tahu ya, lu cerita ke dia bahwa lu pernah dengar nggak orang sakit kritis, ya dia sampai jual aset dia karena dia buat harus pengobatan. Pernah. Nah, coba lu pernah bayangin nggak hal itu mungkin aja bisa terjadi kepada siapapun, mungkin ke gua, mungkin ke lu, mungkin ke diri kita masing-masing. Nah, pertanyaannya, kita udah ada persiapan belum? Jadi kita ibaratnya kita tetap edukasi dia lagi gitu loh, bukan bilang bahwa investasi dia sekarang itu jelek atau apa, enggak, tapi kita melengkapi gitu. Jadi Julian harus harus
menanamkan bahwa PCB 88 ini tuh bukan investasi, tapi sebuah proteksi. Karena yang tadi gue tangkap, dia tuh menangkap bahwa apa yang Julian informasikan itu adalah sebuah investasi. Sehingga dia akan compare dengan dia punya saham. Daripada gua ambil PCB 88 sama Julian, mendingan gue main saham. Gitu. Betul. Tapi beda kalau seandainya Julian bilang, ini PCB 88 bisa memproteksi saham lu loh. Gitu. Ini PCB 88 melengkapi saham lu loh. Jadi bila terjadi risiko, lu nggak usah jual saham lu nggak perlu hilang. Gitu. Cuma sisihin 10% aja kok, nggak harus banyak-banyak. Contoh nih, jadi Julian coba korek dia lagi gitu loh, fact finding. Emang lu biasa main saham, tiap bulan lu sisihin berapa buat main saham gitu kan. Nah, kalau Julian udah ketemu angkanya, tinggal 10%-in aja. 10 atau 20%, salah Julian. Kalau 10 juta, 10% kan 1 juta per bulan. Ya udah bisa closing tuh 1 juta per bulan. 88. Kalau misalkan dia cuma 5 juta per bulan buat main saham. Kalau 10% kan GoPay ya. Ya GoPay juga lumayan sih, cuman Julian boleh naikin. Ya udah at least 20% lah, 1 juta buat PCB 88 gitu. Kisaran 10 sampai 20%. Oke. Ada lagi Julian, kira-kira menjawab nggak? Atau ada yang mau ditanya lagi? Menjawab sih. Jawab ya, gitu. Jawab. Tapi kalau dia masih ngadu cuan-cuanan dengan si PCB 88 ya, kita bisa, gua akan mulai main hitung-hitungan gitu ya. Sekarang coba kita hitung PCB 88 ambil UP 1M, oke? Lu cuma keluar duit 30% totalnya selama 10 tahun, dicicil 0% lagi. Oke, berarti total yang lu keluarkan adalah 300 juta. Ya, 300 juta nantinya bakal jadi 1M, karena kan pasti cair. Mau karena sakit, mau karena meninggal, atau mau jatuh tempo. Oke, itu 1M pasti cair. Sekarang pertanyaannya, kalau kita hitung bunga ya dari 300 juta sampai 1M, dan kita bagi, misalkan usia dia adalah 30 tahun. Berarti sampai usia 88 itu adalah sekitar 58 tahun lagi. Oke. Karena kalau kita bagi ya 300 juta ke 1M dalam waktu 58 tahun. Ya, ini udah gue hitung ya, cuman rumusnya ribet. Cuman biar cepat, itu hitungan bunganya per tahun ya, per tahun itu sekitar di angka 18%. Dan ini naik terus. Kalau kita mau hitung-hitungan bunga ya, 300 juta jadi 1M. Itu per tahunnya bunganya 18%. Nah, kalau lu main saham, mungkin bisa sebulan dapat main saham itu bisa ada yang sebulan 50%, sebulan itu 30%. Kalau lagi untung gitu ya, kalau lagi kayak pandemi gini kan, harga pada jatuh semua, kita beli, terus tiba-tiba nanti naik lagi, IHSG naik, mungkin harganya jadi melambung tinggi, terus kita jual, ya kita cuan gitu ya. Tapi si PCB 88 ini menjamin pasti 18% tiap tahun. Gitu. Nah, kalau dia memang ngerti investasi gitu ya, ngerti main saham dan literasi keuangan dia udah oke. Kalau dia dengar angka 18% per tahun dan itu guarantee dan dijamin dan itu flat terus 18% nggak pernah turun gitu kan, dia pasti akan akan tergoda gitu loh, akan tertarik gitu. Nah, kalau Julian nggak percaya, coba aja nanti hitung, ambil rumus saya di Google ya, 300 juta 58 tahun lagi jadi 1M itu bunganya berapa persen per tahun. Oke, cukup menjawab Julian? Cukup, Bang. Oke. Ada lagi? Kalau nggak ada, gua lempar ke Golda lagi. Udah kok. Ya. Oke. Aman ya, berarti kalau main sama yang main saham, ya betulin dulu tuh, dia bilang low risk tapi kok main saham gitu ya. Sebenarnya literasi keuangan dia kuat gak? Gitu. Nah, ini juga teman-teman yang udah jadi agent juga harus tahu literasi keuangan tuh apa sih? Ya, nggak harus dari gue, taunya kalian Google juga bisa gitu. Ya, kenapa harus tahu? Karena nanti waktu kita bikin ilustrasi tuh di Proofforce, itu ada tuh profil resiko namanya. Kita punya nasabah tuh profil resikonya gimana? Low risk kah? Atau moderat? Atau agresif? Yang
ya terima resiko gitu. Ya, jadi teman-teman juga harus tahu literasi keuangan. Nah, tadi kan Abe udah jelasin sales idea-nya, karena tadi kebetulan dari pemain saham gitu ya. Nah, ini gue share screen, apa sih produk PCB 88 itu, mungkin kayak Kak Sofi, atau Anissa, atau Karika, Pak Adnan, belum pernah dengar, biar tahu gitu ya. PCB 88 itu adalah, kelihatan nggak sih share screen gue? Kelihatan ya? Kelihatan. Oke, nah PCB 88 itu atau kepanjangannya Pro Critical Benefit 88 itu adalah program proteksi sakit kritis, teman-teman. Ya, tapi dia fungsinya tuh 3. Jadi nggak cuma sakit kritis, bisa sakit kritis, bisa meninggal dunia, bisa juga untuk uang cash di masa tua gitu ya, dana pensiun ataupun ya warisan di saat hidup gitu. Kenapa? Karena benefitnya adalah, nah ini gue baca dari atas aja ya, jenis produknya itu tradisional, dia nggak unit link. Apa sih tradisional? Berarti nilai tunainya dijamin. Kalau unit link kan mainnya di saham, jadi tidak pasti. Mata uangnya rupiah, oke. Usia masuk, usia 1 sampai 60 ulang tahun berikutnya. Gitu, dibatasin teman-teman. Jadi kalau punya nasabah yang udah umurnya 65 nggak bisa ditawarin. Ya, ini harus masuk sebelum usia ulang tahun ke 60. Kalau udah ulang tahun ke 60 boleh nggak? Boleh nggak, Julian? Kalau yang mau masuk udah 60 tahun nih, tapi belum 61. Kalau usia masuk 1 sampai 60 tahun bisa? Jawabannya bisa, nggak bisa. Kenapa? Karena 60 tahun usia ulang tahun berikutnya. Jadi waktu dia apply, dia belum ulang tahun ke 60. Kalau dia udah 60 menuju 61, ya nggak bisa. Tapi ada sih namanya gue lupa ya. Tapi kalau misalkan 59, Mm-mm. misalkan gini nih, dia itu di tahun ini Oktober 60, tetap juga nggak bisa. Kan jalan Bisa, 60. kan belum ulang tahun. Ya, jadi patokannya sebelum ulang tahun ke 60. Kalau dia udah ulang tahun ke 60 nih sebulan yang lalu, tapi Nggak baru bisa. bisa, tapi namanya apa tadi, Be? Backdate. Jadi dia mundur masa ininya. Tapi untuk semua produk tradisional itu tidak ada backdate. Tidak ada backdate ya? Oh, itu yang unit link ya? Link. Jadi Ya, berarti- ini tips aja ya buat teman-teman ya, supaya dapat closingan yang cepat nih ya. Teman-teman coba mulai list nama ya, cari list nama teman-teman yang usianya tuh udah 55 tahun ke atas. Atau yang mungkin udah 59 tahun gitu ya. Buru-buru ditawarin PCB 88. Tinggal bilang aja, Ibu, Bapak, Om, Tante, ini mumpung masih bisa. Ini kesempatan terakhir buat ambil produk PCB 88. Gitu loh. Karena nanti ulang tahun berikutnya udah nggak bisa ngambil lagi. Ini PCB 88 ini produknya bagus banget, tapi sayang banget kalau seandainya udah nggak bisa ngambil gitu. Oke? Karena gue dapat banyak nasabah dengan cara seperti itu gitu. Jadi gue mulai cari leads gue yang usianya tuh udah tua, atau teman-teman orang tua gue, orang tuanya teman-teman gue gitu kan. Gue lihat kalau usianya udah 55 tahun, 58 tahun, 59 tahun, itu gue buru-buru tawarin PCB 88. Dan alhasil banyak yang closing. Gitu. Oke, lanjut Golda. Oke, thank you, Be. Mau nanya Iya. dong, Silakan. kalau Siapa misalnya itu? kan tadi kan Karika. si Bam bilang tawarin pada saat umur 50-an. Nah itu kalau 50-an itu nanti dapat UP-nya berapa ya? 2 kali dari nilai yang kita bayar selama 5 tahun, 10 tahun, dan 15 tahun, apa berapa kalinya gitu? Jadi Oke. berapa persen modalnya, Ci? Ya. Oke. Pertanyaan bagus. Nah, simpel lagi. Jadi teman-teman supaya bisa tahu
perkiraan asumsi berapa sih bayarnya, lalu dapatnya UP-nya berapa, itu harus sering-sering bikin ilustrasi. Nah, ini karena gue sering bikin ilustrasi, jadi kira-kira gue bisa memperkirakan nih preminya berapa gitu ya. Simpelnya gini, simpel kalkulasinya adalah teman-teman lihat usianya berapa. Kalau usianya itu around 30-an gitu ya, misalkan usianya 35 tahun gitu ya. Nah, patokannya adalah UP 1M, 1M ya. Itu akan bilang, oke, kalau usia 35 untuk dapetin UP 1M, kira-kira kan lu usia 35 nih, kira-kira preminya itu adalah total yang lu bayarkan adalah sekitar 35% dari 1M. Simpelnya gitu cara ngitungnya. Jadi pada saat teman-teman ketemu sama prospekan nih, teman-teman tanpa bikin ilustrasi dulu udah bisa kasih ibaratnya gambaran atau perhitungan di awal biar dia juga notice. Oh, berarti tetap masih cuan ya, karena masih apa yang udah gue bayarkan tetap lebih murah daripada apa yang gue dapatkan gitu loh. Nah, berarti kalau usianya 59 tahun gitu kan, berarti kalau biar dapat UP 1M, berarti preminya itu sekitar 59% atau 60% dari 1M. Mudah nggak? Iya. Mudah ya. Jadi contoh nih, misalkan usianya 59 tahun gitu ya. Kita jadi buletin aja 60%. Oke, untuk dapat UP 1M, ya, ibu atau bapak cukup bayarin 60%-nya aja. Bisa dicicil selama 10 atau 5 tahun. Karena kalau udah usia 55 tahun ke atas, udah nggak bisa 15 tahun ya. Karena kan ini pembayarannya pilih 5, 10, atau 15. Kalau usianya udah 55 tahun, itu cuma bisa pilih 5 atau 10 tahun. 51 sampai 60 tuh. Ya, ada di ini nih yang ada tuh di periode pembayaran premi. Jadi kalau kita infoin aja total yang dibayar cuma sekitar 60% dari 1M, berarti kan 600 juta gitu ya. Nah, tapi 600 juta bisa dicicil selama 5 atau 10 tahun. Tenang, cicilannya 0%. Dan kalau bayar langsung tahunan, diskon 1 bulan premi. Kalau masuknya di bulan ini atau minggu ini gitu. Jadi pintu meter ngomong. Oke, paham? Cirika menjawab? Ya, sudah. Oke, good luck. Lanjutin dulu. Ya, jadi gampang ya cari presentasinya ya, lihat umur juga bisa kasih tahu range-nya. Nah, usia masuk tadi udah, usia masuk pemegang polis, ini standar sih, 21 tahun atau 18 tahun tapi sudah menikah gitu ya. Kalau masih single minimum 21. Minimum preminya cuma 300.000 teman-teman per bulan. Jadi nggak usah menganggap PCB 88 itu mahal. Ya, karena starting 300.000 aja sebenarnya orangnya sudah bisa buka polis. Tapi dari 300.000 dia bisa dapat berapa nih? Tapi tetap cuan, dengan 300.000 dia misalnya menciptakan aset berapa gitu ya, 300 juta misalnya, kayak gitu. Karena kan mungkin 1 jutanya 1M, 300.000-nya 300 juta gitu ya. Habis itu minimum preminya ini kalau ngambil tahunan udah pasti diskon 1 bulan karena tradisional. Jadi semua produk tradisional teman-teman, kalau kita bayar tahunan itu langsung dikali 11. Tapi kalau unit link nggak berlaku ya teman-teman ya. Terus habis itu periode pembayaran preminya, dari tadi Abe udah bilang, kalau usia 1 ke 50 kita masih ada opsi 5, 10, 15 tahun. Tapi usia 51 ke 60 itu single premi, itu cuma bisa 5 atau 10 tahun. Ya, karena udah ketuaan kalau ngambil 15. Bentar gue tutup pintu dulu ya, anak gue nyanyi. Ya, itulah indahnya punya anak ya, teman-teman. Di rumah itu penuh dengan keceriaan. Dan tangisan dan air mata. Jedot, dia kejedot nangis. Habis itu grace period. Nah, mungkin ada yang belum tahu nih, yang baru-baru grace period itu apa sih? Jadi grace period itu namanya grace ya, karunia, kasih karunia. Grace period itu adalah masa di mana Prudential memberikan kelonggaran keterlambatan pembayaran dari tanggal jatuh tempo. Nah, boleh terlambatnya berapa lama? Ini yang paling sering ditanya nih sama nasabah nih. Kalau gue telat sehari, 2 hari, gimana gitu kan?
Nah, kita bisa bilang, oh tenang aja, Prudential itu punya grace period. Grace period itu apa sih? Masa di mana Prudential menunggu pembayaran dengan status polis tetap aktif. Simbolnya masa tenggang. Betul, masa tenggang. Ibarat lu kalau beli paket Telkomsel, itu kan ada tanggal berakhir, ada tanggal tenggang gitu ya, baru kartu lo mati gitu kan. Nah, seperti itulah. Kuota kita udah nggak bisa dipakai, tapi kartunya kan masih bisa dipakai. Nah, itu masa tenggangnya tuh. Itu 1 hari sebelum tanggal jatuh tempo berikutnya. Misalnya dia jatuh tempo tiap tanggal 25. Aku jodoh teh sayang. Lu sana ya. Nah, ribet ini gua. Nah, jadi jatuh temponya itu sebelum tanggal 24 di bulan berikutnya, sebelum tanggal 25, 1 hari sebelumnya, itu udah harus terbayar, teman-teman. Kalau enggak, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah polisnya lapse. Ya. Terus apa yang terjadi kalau polis lapse? Gitu ya. Yang terjadi adalah masa proteksinya tidak aktif dan masa tunggunya bisa mengulang. Ya, masa tunggu tuh di bawahnya tuh. Masa tunggu kondisi kritis karena ini asuransi sakit kritis itu adalah 90 hari. Nah, teman-teman bayangin nih, dia misalnya udah berjalan 5 tahun, tiba-tiba dia lapse karena kelupaan isi bank gitu ya, isi saldo bank, nggak bisa ke auto debit. Nah, terus dia lapse, ulang lagi tuh teman-teman 90 hari dari tanggal pemulihan ya, dari sejak polis terbit atau pemulihan. Gitu. Kan sayang ya teman-teman kalau misalnya setelah 5 tahun berjalan ternyata sakit di hari ke-60 belum lewat masa tunggu, kan rugi di nasabah gitu. Jadi kita juga sebagai advisor-nya juga harus wanti-wanti dari awal gitu. Nggak apa-apa dibilang galak, yang penting kita udah kasih tahu resikonya. Ya sayang. Oke. Ya. Mau nanya dong, Kok. Iya. Pas lagi payment bayar-bayaran. Jadi kalau si tradisional ini kan ada yang bayar per 1 tahun kan? Iya. Ya apapun lah, mau PCB atau warisan atau pokoknya yang tradisional nih, bayar per tahun. Nah, udah bayar nih, maksudnya kita kan kadang-kadang agent mungkin kayak AB yang kliennya udah banyak banget, nasabahnya udah banyak banget, kan nggak mungkin ngingetin satu-satu nih, si ini tahun kemarin udah bayar di bulan sekian, tanggal sekian. Nah, apa nanti akan ada, maksudnya reminder seperti apa, email kah ke si agentnya ini atau lewat Proofforce atau gimana untuk mengingatkan bahwa ini udah setahun nih, dia kan harus bayar 1 tahun berikutnya lagi karena per tahun kan. Karena yang udah nih yang kemarin si Nelly punya itu kan dia bayar 1 tahun kan. Nah itu setiap bulan itu masuk tuh report dari si Prudential, terima kasih untuk atas pembayaran Anda gitu. Jadi reportnya tetap setiap bulan kan masuknya. Nah untuk ingetinnya apakah 1 bulan sebelumnya akan ada email masuk yang menginformasikan bahwa oh ini bulan depan lu udah harus bayar lagi 1 tahun atau gimana? Oke. Takut kebablasan gitu. Kita juga sebagai advisor kan juga harus mengingatkan juga si nasabah kita gitu. Oke. Nah, kalau 1 bulan sebelum, ini case-nya PCB 88 ya, atau PSS, karena bisa beda kasus. Setahu gue nih, B, ntar correct me if I'm wrong ya. Cuman setahu gue, contohnya misalnya PCB 88, itu kalau di bulan berjalan, dia tidak akan ada notifikasi, lu bulan depan jatuh tempo, enggak. Tapi pada saat tanggal jatuh tempo, nanti ada notifikasi, SMS biasanya tuh ke nasabah. Pembayaran Anda sudah jatuh tempo. Cuman kan masih oke, masih ada grace period. Nah, kalau di kita, di agent, itu kalau Cici buka Proofforce, ada yang sebelahnya lonceng, ada tanda tas gitu loh. Tas dulu. Nah, itu bisa kita cek dari situ, polis-polis mana yang sudah jatuh tempo. Dia dikualifikasiin. 1 ke 14 hari, 14 ke 21 hari, sampai di atas 31 hari atau lapse gitu ya. Gitu. Jadi kita sebagai agent boleh juga ngecek di situ, Ci, setiap minggu mana-mana polis yang jatuh tempo. Karena kan kalau masih jatuh tempo kan masih grace period, which is masih aman. Gitu. Tapi nasabahnya pun sebenarnya akan dapat notifikasi dari Prudential. Gitu. Itu kalau PCB 88 atau perwarisan.
Kalau yang PSS gitu ya, nah itu 1 bulan sebelumnya karena dia akan ada kenaikan harga, itu dia pasti dapat email notifikasi dari si pusat. Nih, bulan depan lu kalau perpanjang harganya jadi sekian. Gitu. Mohon informasinya mau melanjutkan atau tidak, gitulah kurang lebih seperti itu. Tapi kalau yang flat kayak PCB 88, perwarisan, Pucinta, itu setahu aku tidak ada notifikasi selama belum lewat jatuh tempo. Itu dari sisi nasabahnya. Tapi kalau dari sisi agentnya, kita bisa lihat di Proofforce. Nanti teman-teman sering-sering buka Proofforce atau kalau lagi ketemu kita belajar bareng. Itu nanti ada tanda loncengnya. Atau nanti aku coba sebelum kita kelar kita buka Proofforce ya. Kayak gitu. Alright. Kejawab gak, Ci? Kejawab gak ya? Kejawab. Oke. Nah, Terima thank you Ci kasih. udah nanya. Nah, berarti masa tunggu udah kelar, free look period. Nah, ini umum sih. Jadi kan nasabah itu apa sih free look period? Ini adalah masa di mana nasabah masih bisa mikir-mikir mau jadi ambil polisnya apa enggak dari tanggal polisnya terbit gitu ya. Nah, itu masanya 14 hari. Cuman kalau kita dari awal udah ngejelasinnya dengan benar, harusnya sih nggak perlu ada free look ya, nggak usah perlu tutup polis. Tapi yang penting teman-teman sebagai agent ya tahu ada loh fasilitas free look period. Ini berguna kayak waktu itu aku pernah nih ketemu sama nasabah, teman baikku. Waktu aku prospek dia baru aja buka asuransi dari bank. Ya, bank insurance dari BCA kerjasama sama AIA. Dia ngambil asuransi pendidikan anak. Tapi kan ya asuransi pendidikan anak kan hanya embel-embel ya teman-teman ya. Itu hanyalah bahasa marketing. Sebenarnya waktu kita review dan aku review gitu, itu adalah asuransi jiwa orang tua unit link. Dimana kalau aku compare itu dia harganya 5 juta setahun. Kalau aku compare sama Pucinta, asuransi tradisional yang bisa juga manfaatnya sama kan, sama-sama jiwa, itu jauh banget gitu. Dia 5 juta setahun cuma dapat 70 juta, sedangkan di Pucinta tuh 5 juta setahun bisa dapat 500 juta gitu kan. Jauh banget. Nah, aku pakailah fasilitas free look period itu untuk si asuransi si bank insurance ini, karena rata-rata pasti asuransi ada fasilitas ini free look period. Jadi dia cuma dikenakan cas 50.000. Akhirnya singkat cerita AIA-nya dia tutup karena masih masuk free look period. Karena pas banget waktu aku prospek dia baru issue. Gitu teman-teman. Jadi teman-teman juga harus tahu karena ini bisa jadi keuntungan teman-teman juga kalau ada nasabah yang baru buka dan masih bisa di compare ternyata kita lebih bagus dan dia setuju, ya ada fasilitas ini. Kayak gitu. Oke, ada pertanyaan nggak teman-teman dari basicnya si PCB 88? Ada. Apa Pak? Silakan Pak Adnan. Yang itu Mbak Gorda. Kalau yang baru dia masuk untuk di P88 itu kan bisa usia mulai 18 atau yang udah nikah untuk di ininya kan 21 tahun. Nah, sedangkan dia dari 88 itu kan sampai di usia 88 tahun. Ternyata dia sampai udah mendekati itu dia mau melanjutkan lagi gitu. Nah, itu batasan usianya lagi nanti atau bisa dapat berapa tahun lagi tuh? Misalkan dia kira-kira usianya udah di 70-an lah. Sudah berjalan dia begitu. Gimana, Bu? Sorry, aku kurang nangkep nih. Misalnya usia nasabah berapa, Pak? Boleh kasih contoh nggak? Dia dari awal, dari 21 tahun. Oke. Nah, dari 21 tahun terus berjalan sampailah ketemu di 75 tahun sudah mau mendekati 88. Nah, terus tapi dia sebelumnya dia udah mau perpanjang. Ya, taruhlah sampai 90 tahun lah gitu. Sampai dengan dari 75 lagi untuk lamanya. Itu bagaimana itu? Oke, Pak. Aku lurusin dulu ya. Pertama, ya. Yang masuk asuransi PCB 88 itu tidak harus berusia 21.
dari umur Mm-mm. 1 sampai 60. Bapak lihat yang usia masuk. Ya, jadi misalnya Iya. anaknya umur 5 tahun, mau masuk SPCB 88 boleh, tapi pemegang polisnya harus orang tuanya yang usianya Iya. minimum 21. Itu sampai sini clear ya Pak ya? Iya. Sekarang pertanyaan Bapak, Dad, tolong pindahin dong berisik. Kalau masuknya di usia 21, terus tiba-tiba dia mau perpanjang. Nah, pertanyaannya nih Pak, si usia 21 tadi, si Bapak A gitu ya, si Bapak A yang usia 21 tadi, ngambil premi yang 5, 10, atau 15 tahun. Contoh, misalnya Bapak pilih. 21 tambah 15 baru sekitar 36 ya. 15 tahun misalkan gitu, yang paling lama lah gitu. Oke, dia ambil yang paling lama bayarnya ya Pak. Ya udah, berarti dari umur 21 sampai umur 36, dia cicil tuh ya, bayar premi PCB 88. Dari usia 36 sampai usia 88, dia nggak perlu perpanjang karena sudah auto terproteksi. Jadi programnya PCB 88 ini tidak ada perpanjangan, Pak. Selama gitu. selama dia di masih hidup dan pembayarannya sudah dia penuhi, misalnya dia ambil yang 5 tahun. Dia udah bayar dia 5 tahun nih, berarti kan umur dia 26 gitu kelarnya ya. Nah, dari 26 ke 88 dia nggak perlu bayar apa-apa lagi, udah tinggal nikmatin proteksi aja. Gitu. Iya. Tadi yang perpanjang itu adalah untuk asuransi kesehatan, Pak. Karena kalau asuransi kesehatan tradisional, setiap tahun harganya bakal naik. Gitu. Nah, Prudential memberikan informasi kepada nasabah, nasabah, bulan depan tuh lu udah mau setahun nih dan harga lu bakal naik, lu setuju nggak? Jadi dia kasih notifikasi. Gitu. Tapi kalau PCB 88 karena ini flat pembayarannya 5, 10 atau 15 tahunnya flat, ya nggak akan ada notifikasi. Gitu. Bayar aja sesuai skema di awal, terus tinggal nikmatin fasilitasnya. Sampai sini clear ya, Pak? Oke, siap, sudah. Ya. Cukup. Jadi kita cuman bayar periode yang awal kita pilih, habis itu sampai 88 kita nggak perlu bayar lagi. Oh iya, Gitu. oke. Makasih, Pak Gorda. Ya, sama-sama Pak. Ada lagi guys terkait? Ada. Oke, boleh Karika. Gini, kan waktu itu kan kita ketemuan hari Sabtu ya, yang kita juga ada bahas-bahas tentang produk gitu. Dan waktu itu kan ada pertanyaan, kalau misalnya ada calon nasabah yang nanya cara bayarnya gimana. Nah, kita harus jawabnya gimana? Kan ada tuh yang namanya cara bayar auto debit ya. Auto debit. Iya, auto debit. Iya. Iya, udah bagus auto debit. Kalau semua nasabahku, aku saranin bakal auto debit, teman-teman. Ini Karika berarti pertanyaan udah kelar atau belum ya? Belum. Jadi cara Oke, bayarnya ada berapa dan syaratnya apa aja? Oh, oke. Cara bayarnya gimana gitu ya? Iya. Misalnya ditanya ini sama nasabah nih. Syarat apa aja yang harus diberikan nasabah ke kita gitu buat kita ajukan ke Prudential. Nah, untuk terus ada pendaftaran berapa auto cara debit. bayar? Kan ada yang namanya PruPayLink ya untuk Iya, betul. sistem pembayaran premi auto debit. Iya, betul. Nah, kalau cara bayar sebenarnya pembayaran di awal premi pertama itu bisa transfer, bisa virtual account, bisa dari OVO, bisa kartu kredit gitu ya. Intinya manual, kita harus melakukan transaksi gitu. Tapi selanjutnya di bulan kedua, 3 dan selanjutnya itu bisa pakai auto debit. Kalau nggak mau auto debit gimana? Orangnya berarti transfer manual tiap bulan ke Prudent, tapi potensi lapse
lebih tinggi. Kenapa? Namanya manusia kan suka lupa gitu ya. Terus mungkin dia ya skip lah, lebih ke lupa, human error. Tapi kalau auto debit itu otomatis sistem yang ngerjain. Kalau nggak ada duitnya, sistem juga yang ngasih notifikasi ke nasabah, gagal debit nih, gitu. Nah, terus pertanyaan Kak Rika, gimana caranya supaya didaftarin? Gampang, Ci. Tinggal tanya dia pakai bank apa. Kalau misalnya banknya BCA sampai Bank Mandiri, itu tinggal atau BRI, itu tinggal daftar di apa namanya profiling tadi. Cuman tinggal ngikutin step-step doang, gitu. Tapi kalau misalnya Kita yang dia daftarin bukan? nasabahnya pun bisa, kita bisa, nasabah pun bisa, tapi lebih baik nasabah. Kenapa? Karena ada SMS OTP yang bakal masuk ke handphone dia. Oh. Kalaupun kita mau Oh. bantu, dia juga harus standby, gitu. Karena kan OTP-nya bakal masuknya ke HP dia kan. Sedangkan OTP itu kan pakai Kalau waktu. kita yang bantuin bisa nggak? Ya bisa, tapi nasabahnya harus standby di sana. Kalau misalnya ditanya apa namanya OTP-nya berapa, dia bisa OTP. jawab. Hmm. Iya, karena kan pasti diminta OTP gitu. Cuma ini sesuatu yang bisa lah nanti dengan kalau udah ada case-nya, nanti ini lebih ke praktek sih gitu. Jadi kalau diomongin tuh kelihatannya susah, padahal kalau dilakuin mah gampang. Gampang banget, Rika. Gampang banget gitu. Ya, jadi nanti pas udah ada case-nya, pengaturan auto debit, baru kita kerjain langsung praktek. Karena nggak bisa kalau nggak ada case-nya. Gitu. Kelihatannya sulit, padahal sih gampang. Itu Kak Rika. Jadi cuma itu doang kok yang dibutuhin. Cuma nomor rekening nasabahnya, sama nama nasabahnya, terus nanti ini. Daftar deh di profiling gitu. Clear ya? Ya, clear. Nah, ini apa sih yang dikecualikan dari PCB 88? Meninggal, bunuh diri, percobaan bunuh diri merugikan orang tertanggung bagi jada saya. Ini screenshot aja teman-teman. Ya. Meninggal karena kecelakaan, tapi kecelakaannya tuh misalnya dia bertarung gitu ya. Cedera atau penyakit mental, misalnya dia ternyata sekali terus punya penyakit kelainan jiwa, terus dia menabrakkan diri kemana gitu kan, itu juga bisa dikecualikan gitu. Kondisi kritis ternyata udah ada nih di nasabahnya sebelum lewat masa tunggu, maksudnya apa namanya dalam masa tunggu udah ada sakit ya, nggak bakal bisa cair gitu ya. Atau misalnya dia di bawah obat-obatan narkoba, alkohol, gitu. Ya ini standar lah. Nah ini contoh tabelnya aja, usia 30, 5 tahunnya berapa, usia 40, usia 50, pakai yang 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun. Nah, jadi ini kalau teman-teman ada ketemu nasabah, kira-kira gue usia 30-an mau UP 500 juta, dapatnya berapa ya? Nah, itu kalau 5 tahun cuma 1,7, 10 tahun 1,3, 15 tahun 1,1. Nah, biasanya sih kita suggest teman-teman untuk offering 5 atau 10 tahun aja. Kenapa? Karena kan masih, apalagi kalau orang yang masih muda, masih masa produktif ya. Tapi kalau dia budgeting, ya nggak apa-apa juga 15 tahun. Gitu. Nah, ini contohnya nih teman-teman. Kalau usianya 28, meninggalkan, ada benefit, kalau meninggalnya karena kecelakaan, teman-teman, itu dapat 200% tambahan. Jadi total 3 kali lipat. Kalau dia punya UP-nya 500 juta, berarti kalau dia meninggalnya karena kecelakaan sebelum 70 tahun, itu dapatnya 1,5 M. Gitu. Nah, kalau misalnya lewat dari 70 tapi kecelakaan, gimana? Dapatnya tetap 500 juta. Kayak gitu. Sampai sini ada pertanyaan nggak, teman-teman? Gua. Kenapa, Kak? Kak Gol, apa namanya?
Untuk UP ini kan kita harus tanya dong ke kita punya calon nasabah kan, istilahnya dia mau ambil UP-nya berapa. Betul. Untuk nentuin dia punya premi tiap bulannya kan. Nah, itu hitung-hitungannya gimana sih? Kayak misalkan nih, katakanlah misalkan dia mau ambil 2M. 2M dia mau ambil yang 5 tahun. Berarti 2M itu langsung dibagikan 5 tahun atau gimana? Enggak, itu semua pakai hitungan di Proofforce gitu. Oh, Tapi yang kalau ilustrasi itu. betul, kita nggak Yang tahu dia- exact-nya. Tapi kurang lebih ya seperti yang Abraham bilang, kalau misalnya usianya 30-an range-nya, ya berarti preminya 30% dari 2M dibagi 5 tahun. Itu kasarannya. 30%. Kan dia misalnya mau ciptain 2M, ya. Mm-mm, Dikali 30%. 30%-nya tuh 600 juta. betul. 600 juta misalnya dia mau ngambil 5 atau 10 tahun. Mm-mm. Berapa? Mau 5 atau 10? Mau 5. Bagi 5. Berarti setahunnya dia harus spare duit 120 juta. Dibagi Bagi 12 bulan. Sebulannya 10 juta. Betul. Karena dia Oh. ngambilnya yang pendek ini tapi range kurang lebih. Iya. Exact-nya Kurang kita harus buka Proofforce. Atau kita mau coba bikin ilustrasi PCB 88 sekalian. mau sih. Boleh ya. Nah, ini di chat ada yang nanya nggak sih? Nasabah, bulan depan premi naik ya, saya ambil produk lain loh. Ya boleh tuh. Kita jadi notifikasi ya ke nasabah ya. Suruh ambil produk lain. Oke. Gue share screen ini ya, cara bikin PCB 88 nih. Teman-teman kan udah pada punya Proofforce. Dipakai ya teman-teman. Iya. Jangan dianggurin, Tuh kasihan. Cirika mau tanya, Bolta. Oh, mau nanya, boleh Ci. Mana Cirika? Tes, Ya, tes. bisa back ke slide yang terakhir nggak? Nanya dikit doang sih. Boleh, sebentar aku stop share dulu. Oh. Yang mana, Ci? Ini. Lanjut lagi. Ini. Itu yang contoh kedua. Kan ada UP-nya itu 5 miliar. Nah, yang 6 miliar itu apa ya? 6 miliar itu adalah maksimum, kan gini, kalau meninggal karena kecelakaan kan dapatnya 2 kali lipat kan? 3 kali lipat kan? Nah, tapi tambahan manfaatnya itu yang 200% ini nih, itu maksimum 6M. Jadi kalaupun dia punya 5 miliar, UP-nya kan harusnya 2 kali lipatnya kan 10M dong. Iya, Di sininya 10M. nggak bisa 10M. Di sininya maksimum 6M. Jadi UP awalnya 5M plus tambahan yang 200%-nya harusnya 10M, tapi nggak bisa karena mentok jadi 6M, jadi totalnya dia dapat 11M. Jelas gaji? Oh iya. Udah jelas. Jelas ya? Ya, jadi boleh lanjut lagi. jadi dia ada maksimumnya. Oke. Next, stop share. Gue masuk ke Proofforce. Gue pakai punya Farel aja deh. Julian udah bisa nggak sih apa pakai punya Julian aja deh? Udah. Julianto 90. Kelihatan dong ntar dashboard-nya. Ya udahlah. Kan udah ada komisinya. Oke. Nah, teman-teman. Jadi kalau mau, kan ini tampilan nih. Ini yang aku bilang nih, Ci. Kita punya task tuh bisa lihat di sini. Cicili. Jadi kalau mau lihat polis-polis yang jatuh tempo, teman-teman bisa lihat di sini, di sebelah lonceng. Kalau lonceng kan ya notifikasi lah ya.
ada update-update apa, atau mungkin terkait kita punya SPAJ, kita punya calon tim, calon agent, itu ada di sini. Nah, kalau ini, itu daftar tugas. Misalnya ada pendingan rekrutmen, atau ada pendingan perubahan polis, atau yang lagi jatuh tempo, gitu tuh. Bahkan yang ulang tahun juga ada, teman-teman. Jadi kalau nanti teman-teman udah punya habit buka Proofforce, boleh. Kepencet. Boleh tuh dicek tiap hari siapa yang ulang tahun. Gitu. Ya. Nah, udah ya, sampai sini clear ya. Habis itu kita kalau mau bikin proposal, itu kita ke sini, ESQS, ESPAJ. Klik. Kalau kata Abraham, kuncinya sabar. Ya. Gue sih kurang sabar sebenarnya. Oke, tidak. Nah, di sini pilihnya gue selalu tidak. Kenapa tidak? Nggak tahu, udah ikutin aja. Ya, tidak. Nah, di situ proposal baru nih, teman-teman. Lihat di bawah nih, proposal baru. Ini kan pakai tab. Kalau pakai HP, tampilan juga sama, teman-teman. Nggak masalah, nggak ada perbedaan. Ya, jadi nanti teman-teman bisa cek. ESQS, SPAJ udah tadi, nanti tampilannya begini, baru masuk proposal baru. Oke, nah sampai sini jangan bingung, baca aja pertanyaannya. Polis apa yang telah dimiliki nasabah? Gue selalu jawab BPJS, BPJS di bawah. Mana sih? Kok jadi susah sih? BPJS. Habis itu ditanya, siapakah calon pemegang polis? Pemegang polis itu adalah orang yang berkuasa atas polis itu ya teman-teman. Jadi belum tentu yang diasuransikan. Kalau misalnya dia mau asuransiin anaknya, yang punya polis, pemegang polis, bapaknya, gitu. Berarti pemegang polis bapak tertanggung anak, gitu ya. Nah, di sini kan misalnya Julian mau bikin buat diri Julian sendiri ya. Jadi pemegang polisnya individu, tertanggungnya adalah diri sendiri. Peserta utama adalah calon pemegang polis yang tadi. Aduh, kepecet. Tapi kalau misalnya Julian mau bikin untuk adiknya, misalnya adiknya mau bikin PCB tapi belum cukup umur gitu ya, terus dia yang mau bikinin, pilihnya yang orang lain, yang ini. Oke, tapi dalam hal ini karena dia mau bikin buat diri sendiri, berarti tertanggung dan pemegang polis orang yang sama. Apakah tujuan pengajuan asuransi Anda dalam rencana keuangan Anda? Nah, karena kita mau bikin PCB 88, kita pilih yang ini, proteksi terhadap penyakit kritis. Apakah Anda berdomisili di Aceh? Tidak, teman-teman. Wait, Kak. Ya. Kalau misalkan PCB 88 tadi yang di atas, tapi kalau misalkan kita mau buat ilustrasi yang warisan, itu yang proteksi dana warisan ya? Boleh jiwa juga nanti keluar. Dana warisan juga boleh. Gue sih selalu jiwa. Gitu, tapi nggak ada masalah. Oke, lanjutkan ya. Nah, ini kenapa sih ditanya apakah Anda berdomisili di Aceh? Kenapa ditanya rasis banget? Ya, soalnya di Aceh itu wajib syariah ya, teman-teman. Jadi makanya dia harus make sure orang yang beli ini tidak berdomisili di Aceh gitu. Karena kalau berdomisili di Aceh, belinya nggak syariah, pasti nanti underwriting mungkin akan tolak gitu. Nah, tipe pengajuannya. Ingat-ingat nih teman-teman, PCB 88 itu unit link atau tradisional? Kenapa? PCB 88 itu unit link atau tradisional? Tradisional. Betul, tradisional ya. Nah, otomatis tuh konvensionalnya masuk. Ya, tapi bisa juga kalau mau pilih syariah ada tuh. Kalau gue pilih syariah. Tapi bukan kebetulan, tapi si PCB 88 ini bukan syariah. Jadi gue harus pilih konvensional. Kalau gue pilihnya syariah, nanti dia keluarnya si PSKKS. Terus solusi kondisi kritis syariah. Gitu. Otomatis si sistem akan mensuggest kita hal itu. Jadi kalau mau ingat-ingat ya, kalau mau PCB 88 pilihnya tradisional konvensional. Baru bisa lanjutkan ke PCB 88. Nah, ini misalnya nama pemegang polisnya tadi Julianto. Pria, bukan perokok, tanggal lahir
karena baru ulang tahun ya, jadi ketahuan umurnya 90 Juli 31. Pilih pekerjaan, anggaplah karyawan umum atau swasta ya. Belum menikah, total penghasilan anggaplah 10 juta, penghasilan berapa persen, 50% pengeluarannya, budget anggap 1 juta. Ini nggak ada patokan teman-teman, ini nggak ada masalah. Berapapun teman-teman isi, minimum budget 300.000. Kalau 300.000 pasti bisa lanjutkan. Coba kalau gue ketiknya 100.000, itu nggak bisa dilanjutkan. Kok bisa sih? Enggak ya. Nah, 1 juta aja deh. Lanjutkan ya. Nah, baru sampai sini, silakan pilih produk. Kita klik. Nah, keluar deh tuh. Pro Critical Benefit 88 yang berkala. Kalau tunggal apa? Kalau tunggal itu lu cuman sekali bayar. Sekali bayar diproteksi sampai 88. Harganya pasti lebih mahal karena dibayarnya sekali. Gitu. Tapi untuk agent kita dapat komisinya lebih murah. Bukan lebih murah sih. Iya betul. API-nya tuh dihitungnya rendah ya setahu gua. Gitu. Jadi kalau kita sih selalu saranin yang ngambilnya berkala aja biar cicilan juga kan lebih ringan ke nasabah. Jadi pilihnya berkala, lanjutkan. Ini kalau ada tutup kalkulator, tutup dulu aja biar nggak penuh gitu ya handphonenya. Nah, yang dipilih adalah ini, masa pembayaran premi. Mau berapa tahun nih Kak Jul ceritanya? 10. 10 tahun ya. Iya deh. Oke, 10. Gua pribadi ngambil yang 10 tahun juga. Gitu. Mau punya uang pertanggungan berapa nih Kak Jul? Minimum, gua akan suggest minimum 60 kali pengeluaran lo. 1 M. Wis 1 M ya. Oke, kayak gini kan. Nah, baru boleh buka kalkulator lagi, hitung. Nah, baru kita lihat tuh. Ada premi berkala 3.070.000, Kak. Oke. Ya, kalau misalnya mau ganti-ganti, kegedean misalnya ya. Kita bisa ganti nih, misalnya 15 tahun. Buka lagi kalkulatornya, hitung. Turun tuh jadi 2,5 juta. Gitu ya. Atau misalnya nggak mau deh 15 tahun. Maunya 10 tahun, tapi ininya dikurangin nih. Jadi 500 juta dulu deh, nyicil. Gitu kan. Kita realistis aja, nggak apa-apa teman-teman ke nasabah. Lebih baik kita tanya dia punya budget berapa, jadi kita enak ngitunginnya. Gitu. Nah, ini kalau dihitungin, jadi 1,5, Kak. Lebih make sense ya. Tadi kan 3 juta, 2 kali lipat. Karena dari 1 M jadi 500 juta. Udah, misalnya, kayaknya dia oke lah, 1,5. Lanjutkan. Nah, keluar deh kayak gini. Ya. Nanti kalau udah keluar kayak gini, kita bisa klik yang 3, pojok kanan atas, download. Apa sih yang di-download? Yang di-download itu ilustrasinya, teman-teman. Gitu. Nah, ini biasanya gue screenshot. Habis gue screenshot, gue rapiin ke nasabah. Jadi nasabahnya lebih rapi terimanya. Udah, kalau mau bikin opsi lain juga boleh nih teman-teman ya. Misalnya nih, tambah quick quote. Kita mau bikinin dia asuransi warisan misalnya ya. Nggak harus PCB 88 juga. Misalnya dia, nih biar lo tahu nih perbedaannya warisan sama PCB gitu ya. Nah, kita bikinin si perwarisan bersanding dengan sama-sama 10 tahun, sama-sama 500 juta misalnya. Nah, kita lihat nih.
Tuh, lebih murah ya teman-teman ya. Kenapa? Karena dia cuma jiwa. Kalau PCB kan ada ininya. Kita download lagi. Jadi kalau yang lagi merah itu berarti yang lagi aku select. Nah, kalau kita download nanti yang ke select adalah yang merah. Gitu. Nah, kalau misalnya mau screenshot, tinggal screenshot lagi, kirim lewat WhatsApp. Nah, aku kirim ke grup biar teman-teman ada gambaran. Biar nggak lupa ya. Teman-teman di sini ada yang udah bisa bikin ilustrasi sendiri belum? Cirika sama Pak Adnan sama siapa? Desi ya yang baru ya? Aku juga belum. Udah bisa. Kalau Julian kan udah bisa. Tapi itu gimana tadi nggak begitu liatin ya, kok itu bisa disandingin jadi 2 gini ya? Oke, Ini nanti gue AC ya? jelasin ya gimana cara bikin jadi 2. Iya. Teman-teman sembari Zoom bisa sembari buka ini ya, aplikasi Purvas masing-masing, jadi bisa langsung praktek. Iya, tadi udah gue sambil itu tuh. Supaya Ini Karika. Ya, supaya teman-teman bisa bikin ilustrasi sendiri. Udah gue taruh di grup ya. Iya. Nih Karika tinggal ke kanan yang ada yang sebelahnya lonceng, kanan atas. Itu ada titik 3 ya. Iya. Klik titik 3-nya, tambah quick quote. Oh, iya. Udah, Oke. setelah tambah quick quote, ikutin aja mau bikin apa. Gitu. Cuman Itu bisa perbandingannya ada 2 hitungan doang ya? 3, maksimum 3. Bisa 3 nih, kita bikin satu lagi ya. Ya, kita bikin satu lagi, kita bikin Prucinta deh. Itu jadi 3-3-nya tradisional tuh. Tapi kalau Prucinta karena syariah, teman-teman harus klik yang syariah di bagian ini ya. Kalau teman-teman nggak klik, cuman klik konvensional tradisional, akan cuman keluar warisan. Syariahnya nggak disuggest. Nah, ini pakai data orang yang tadi. Nah, tuh ada pilihan Prusolusi Kondisi Kritis Syariah sama Prucinta. Kalau tadi kebutuhannya dia sakit kritis tapi mau yang syariah, bisa nih yang Prusolusi. Cuman itu kita jarang tawarin, teman-teman. Kenapa? Karena ini yang harganya tiap tahun naik. Kan kita maunya kan nggak naik. Jadi kita tawarinnya PCB 88. Nah, sekarang gue tawarin Prucinta. Prucinta ini yang bayar 10 tahun, proteksinya 20 tahun ya. Jadi di sini nggak bisa diganti nih yang 10-nya nih, udah otomatis 10. Karena memang programnya sampai 10 tahun pembayaran. Sekarang kita masukin 500 juta ya, biar apple to apple nih sama produk yang tadi. Tuh, cuma 468 teman-teman. Murah banget. Ya, lebih murah dari warisan. Ini Prucinta nih Kak. Nanti kalau udah diklik biar warna merah, dipilih, terus download. Gitu. Sampai sini clear gak teman-teman? Clear. Clear ya. Ada yang baru masuk gak sih? Nggak ada ya, masih yang tadi ya. Oke. Nah, itu teman-teman. Jadi, apa namanya? PCB 88 itu sebenarnya oke, shoot. Bener ya? Nah, tunggu. Nah, jadi PCB 88 itu sebenarnya ya cukup simpel teman-teman, cuman harganya memang lebih tinggi dibanding semua asuransi tradisionalnya si Prudential. Ya wajar, kenapa? Karena dia apa namanya, manfaatnya tuh banyak gitu teman-teman. Jadi nggak rugi punya. Gitu. Bentar ya, Kak Sofi ada chat gua. Kak Sofi. Username-nya Kak Sofi ya?
Sofia. Gua chat ya Kak Sofi. Bener gak ya? Gue juga lupa. Oke, teman-teman, sembari nunggu Golda, ini gue juga mau share cara bikin kalkulator PCB 88 yang lebih simpel ya, karena kita udah ada rumus Excel-nya. Ya, kolaborasi sangat luar biasa. Bocor ya. Oke, gue share screen ya. Oke, kelihatan nggak teman-teman? Kelihatan kok. Kelihatan ya. Oke, ini gue udah kirim juga di grup Gold Digger ya. Jadi teman-teman kalau mungkin mau cepet banget ya, jadi supaya teman-teman juga misalkan mau ketemu prospekan nih, terus teman-teman tuh ditanya langsung sama prospekan kan, coba hitungin gue dong kalau gue mau ngambil yang 1M berapa, atau mau ambil 500 juta berapa. Nah kalau teman-teman buka Purvos kan mungkin makan itu ya, karena Purvos sendiri kan lemot. Nah ini udah dibikinin rumus di Excel-nya ya, dan ini udah sesuai angkanya, ya, sesuai dengan hitungan Purvos. Jadi gua ajarin aja. Contoh misalkan kita mau bikinin buat Julian ya. Julian kan pria ya, berarti di sini tulisnya P. Oke, di sini P. Terus Julian usia berikutnya usia berapa? 33. 33, karena kemarin baru ulang tahun ya. Gila. Lalu mau pembayarannya 5, 10 atau 15 tahun? 10 tahun. Oke. UP-nya mau berapa? 1M. 1M, oke. Ini udah 1M karena dikali juta ya. Oke, kalau misalkan nih tukar 800 juta. Oh, misalkan 800 juta. Oke, 800 juta. Nah, dapat deh. Ini tahunannya segini, udah include diskon ya. Jadi yang atas ini tahunan, itu udah include diskon 1 bulan. Kalau bayar 6 bulan segini, kalau bayar 3 bulanan segini, kalau bayar bulanan segini. Oke, dan ini akurat sama seperti di Proforce. Oke. Nah, yaudah. Contoh yang lain lagi deh. Siapa lagi yang mau bikin contoh? Selain Julian, ada lagi yang lain mau bikin contoh? Nggak ada. Kalau nggak ada, gue close nih. Yang Udah, kecil oke. aja kok, coba Kita, partner. 300. Kenapa? 300 juta aja, coba. 300 juta, oke. Kita bikinin buat profil Pak Adnan ya. Oke, Pak Adnan Ya. pria, berarti udah bener P. Lalu usia Pak Adnan berikutnya berapa Pak? 52. 52, oke. Ini usia berikutnya ya, bukan usia sekarang ya. Oh, berikutnya yang 53. 53, oke. Nah, kalau udah 53 berarti kan maksimal cuma bisa 10 tahun ya. Dipilih Iya. 5 atau 10 tahun. Let's say misalkan 10 tahun, terus Pak Adnan mau bikin 300 juta. Iya. Dapat deh tuh ini angkanya. Kalau bayar tahunan segini per tahun, kalau 6 bulanan, 3 bulanan segini. Oke. Terus kalau kita mau hitung, diambil, kenapa? kalau mau diambil untuk dari yang preminya aja dulu, jadi nggak langsung ke pembayaran atau uang pertanggungan, bisa nggak? Maksudnya gimana Pak? Misalkan preminya yang paling kecil lah. Oh, mau paling kecil. Oke, paling Karena kecil. di preminya itu kan langsung otomatis kan ya. Misalkan Iya. yang di premi aja, Ya. yang paling kecil per bulannya, ini bisa di bawah 1 juta. Oke. Sekarang kalau di tabel Excel ini yang bisa diubah cuma 4 kolom ini doang. Ya, jadi kelamin, usia, masa pembayaran, dan uang tanggungan. Preminya ini nggak bisa kita ubah karena udah ada rumusnya nih. Oke. Nah, tapi gimana cara supaya kita bisa tahu nih premi minimum? Kita tutupin aja uang pertanggungannya. Contoh misalkan 100 juta. Per tahunnya jadi 6,5 juta. Berarti per bulannya cuma 559.000. Ya, hampir 600. Oke. Nah, sekarang kita mau hitung nih total yang udah dibayarkan lebih besar mana dari uang pertanggungan. Nah, contoh nih, kita langsung hitungan gampang per tahun aja ya. Adnan per tahun 6,5 juta per tahun. Masa pembayaran 10 tahun. Berarti 6,5 juta tinggal dikali 10. Berarti total yang Pak Adnan bayarkan adalah 65 juta 65 juta.
Betul, 65 juta. Sedangkan yang didapat 100 juta. Berarti cuan kan? Iya. Gitu. Jadi ini si PCB 88 itu kalau hitungan pasti dia cuan, pasti dia lebih untung. Gitu. Nah, ini kan preminya 593. Kalau partner mau tahu seminimal-minimalnya berapa sih gitu ya. Nah, kita kurangin lagi aja karena minimum premi dari si PCB 88 per bulannya itu 300.000. Sekarang kita kurangin lagi coba 80 juta. Turun 50 juta. Oke, 50 juta nggak bisa karena di bawah 300.000. 300 ya. Kalau 55, nah 55 juta bisa. Ini premi paling murahnya, paling minimum. Berarti di usia partner 53 tahun untuk dapetin produk PCB 88 paling murahnya itu dengan uang pertanggungan 55 juta. Ya, Script itu pakai T gak sih? Tetap cuan juga 20 Script. juta. tetap cuan, pasti cuan. Mau semurah-murahnya pasti PCB 88 itu cuan. Dicili bocor. Oh iya, maaf. Oke, sudah mengerti teman-teman? Sudah kok. Oke. Terus Ini yang file sheet Excel-nya 2-nya udah itu gue apa? kirim juga di grup, jadi teman-teman silakan pakai. Oh iya. Sheet 2-nya itu isinya apa? Situa kosong, Ci. Oh, kosong. Kosong. Itu tadi kok ada rumus ke sheet 2 ya? Rumus. Yang mana? Iya, itu coba. Sheet 2 itu kayaknya ada hitung-hitungannya deh. Nggak tahu, Ci. Ya pokoknya gitulah. Oke. Nggak usah pusingin hal yang nggak penting sih. Oke. Ya, pokoknya ini aja yang dilihat, oke? Oke. Nah, terus gue mau share lagi satu lagi. Tadi kan Golda bilang, tadi kan Cicilin ada nanya, gimana cara supaya bisa ngelihat polis-polis nasabah yang jatuh tempo. Ya, kalau tadi Golda udah ngajarin cara bikin ilustrasi, sekarang gue akan coba kasih lihat gimana sih caranya kita ngelihat polis-polis nasabah yang jatuh tempo. Jadi nggak usah khawatir teman-teman. Ya, di aplikasi Purma semuanya bisa kita lihat. Sebentar lagi login. Oke, sudah login, berarti tinggal dibuka ininya. Sebentar ya. Nah, gue lihat tadi udah selesai chatnya sama timnya. Udah ya? Oke, sebentar ya, nanggung satu lagi. Oke. Nah, ini contohnya ya teman-teman, udah kelihatan ya? Kelihatan nggak? Kelihatan. Kelihatan ya? Kecil. Ya, Udah, kita miringin aja. Kita miringin. Sorry. Kita miringin aja. Nah, kelihatan gede? Iya, Ya. oke. Kelihatan ya? Oke, sekarang gimana cara ngeceknya? Cara ngeceknya adalah kita klik ke tombol yang ini nih. Ini kan ada lonceng. Nah, kalau kita mau lihat polis-polis nasabah itu tempo, kita ngeliatnya ke sini, yang checklist. Oke, kita klik checklistnya. Lalu keluarlah My Task. Nah, di My Task ini, teman-teman pilih yang polis lewat jatuh tempo. Tinggal diklik aja. Nah, udah muncul deh. Sorry. Udah muncul deh. Ini ada polis lewat jatuh tempo, ada yang 1 sampai 15 hari, ada yang 16 sampai 30 hari, ada yang 31 sampai 45 hari. Nah, kita cukup fokus ke yang 1 sampai 15 dan 16 sampai 30 hari. Karena kan prudensial ada namanya grace period ya, sampai 1 hari sebelum tanggal jatuh tempo. Berarti kalau 16 sampai 28 hari itu masih aman. Ya, ini ada satu nih, coba kita cek, kita pencet. Oh, ternyata ada nasabah gua nih. Ya, ini nasabah gua dari kapan? Tahu udah lupa. Ya, ini jatuh tempo dari 19 Juli 2022. Nah, kita tinggal chat aja nasabahnya, kita remind. Halo sis, Kadafi, ini polisnya udah jatuh tempo dari tanggal 19 Juli 2022. Ada kendala pembayaran atau enggak? Ada yang bisa kita bantu gitu. Siapa tahu dengan kita follow up seperti ini, kita bisa dapat namanya referensi atau new closing lagi gitu. Oke teman-teman? Udah paham ya? Oke kok. Oke. Nah, ini kita juga bisa lihat nih ada polis-polis yang tidak aktif gitu. Ada 31 sampai 63 hari, itu berarti 0 ya. Ada yang 64 hari sampai 2 tahun. Ada 3 polis yang sudah tidak aktif gitu.
Kita bisa cek semuanya di sini. Oke. Kok, ditanya kok, Ya, yang mengenai polis yang sudah hampir habis masa grace periodnya. ya. Nah, ternyata dia itu ya dapat musibah dan akan mau mengklaimnya, seperti misalkan untuk di kesehatan atau kecelakaan atau segala macam gitu kok. Itu bagaimana kok kira-kira? Atau apa dia tetap harus membayar dulu yang udah grace periodnya, atau dia bisa langsung klaim? Oke, ini pertanyaan Pak Adnan, pertanyaan bagus ya. Nah, jadi intinya gini Pak Adnan, selama polisnya masih dalam status aktif, ya, masih dalam status aktif, nggak peduli belum bayar jatuh tempo atau lagi grace period, yang penting polisnya dalam keadaan aktif, maka nasabah bisa klaim tanpa harus bayar dulu. Tapi kalau seandainya sudah tidak aktif, gitu ya, atau sudah lewat dari grace period, oke, dan polisnya tidak aktif, maka nasabah tidak akan bisa klaim. Oke. Gitu. Jadi Oke. harus make sure dulu polisnya itu dalam status aktif, baru bisa klaim. Iya. Oke kok. Oke. Sudah clear, Pak Adnan? Sudah. Clear ya. Oke. Nah, pertanyaan ini ada pertanyaan yang sering ditanyakan sama nasabah yang tricky, ya. Karena gue pernah ditanya sama nasabah kayak gini. Let's say polisnya baru nggak aktif hitungan 3 hari. Ya, contoh misalkan polisnya itu statusnya udah nggak aktif 3 hari yang lalu. Tiba-tiba nasabahnya kena resiko. Let's say meninggal. Oke? Pertanyaannya, cuma telat 3 hari nih, cuma tidak aktif dalam waktu 3 hari. Pertanyaannya, nasabah bisa klaim atau enggak? Tidak. Enggak. Tidak. Kenapa? Karena status polisnya dilihat pada saat nasabahnya itu meninggalnya masih aktif atau enggak. Oke. Tapi misalkan nasabahnya ya, nasabahnya itu meninggal misalkan tanggal 15 atau klaim kritis misalkan tanggal 15. Ya. Tapi nasabahnya kelupaan buat klaim ke perusahaan asuransi. Dan tiba-tiba di tanggal 20-nya polisnya lapse. Oke, meninggalnya atau kena kritisnya di tanggal 15, polisnya lapse di tanggal 20. Kemudian nasabahnya baru ingat, oh iya kan gue punya polis asuransi. Gue mau klaim Oke, pertanyaannya bisa klaim atau enggak? Bisa. Kenapa? Karena dari dia punya surat kematiannya kan sebelum hangus itu polisnya. Bagus, pintar. Ya, jawabannya bisa klaim ya. Meskipun polisnya dalam status tidak aktif, tapi kalau kita lihat tanggal terjadi resiko meninggal atau kritisnya itu di tanggal berapa, per diagnosa dokter atau per pernyataan dokter, itu sebelum polisnya lapse atau sebelum polisnya tidak aktif, maka nasabah tetap berhak untuk bisa klaim. Dan itu disitulah tugas agent diuji, gitu. Karena agentnya yang harus harus membantu, justru harus pro ke nasabah. Karena kan memang terjadi risikonya sebelum polis lapse. Kenapa Pak Adnan? Ya kooperatif sama nasabahnya. Betul. Oke. Dan pihak asuransi pun, perusahaan asuransi pun akan kooperatif juga. Karena pihak asuransi itu fair dalam hitungan tanggal. Oke. Ya. Apalagi periode 1 gitu ya. Oke, mantap. Oke, Golda, ada yang mau disampaikan lagi soal PCB 88? Kalau enggak, gue mau coba puterin video YouTube PCB 88 biar semuanya tuh kebuka wawasan tentang PCB 88. Ya, gue coba puterin. Oke. Ya, share aja, Be. Oke, hari ini kita tentang PCB 88 aja sih kayaknya nih. Ya, Tuh, ini pas simple kok tuntas. videonya. Oke, sebentar ya. Gue share screen. Oke, kelihatan nggak teman-teman? Kelihatan? Kelihatan. Oke, kita play ya. Ini sangat simpel. Pro Critical Benefit 88 memberikan perlindungan terhadap resiko penyakit kritis. Contoh Pak Ali yang berusia 30 tahun,
akan dilindungi sampai dengan Pak Ali berusia 88 tahun. Jika dalam periode ini Pak Ali terkena salah satu dari 61 jenis penyakit kritis atau meninggal, maka akan cair uang pertanggungan, misalnya 1 miliar. Apabila Pak Ali meninggal kecelakaan, maka UP akan dikalikan 3 menjadi 3 miliar. Namun perlindungan 3 kali lipat ini hanya sampai Pak Ali berusia 70 tahun. Asuransi pada umumnya, jika terjadi resiko, UP baru akan turun. Jika tidak terjadi resiko, maka UP tidak akan keluar. Namun keunikan produk PCB 88 ini adalah apabila Pak Ali masih sehat-sehat sampai dengan usia 88, maka uang pertanggungan 1 miliar ini akan tetap turun untuk Pak Ali. Jadi UP ini boleh dikatakan adalah sesuatu yang pasti. Masa setor premi ada 3 pilihan, yaitu 5 tahun, atau 10 tahun, atau bisa juga memilih masa setor 15 tahun. Namun apapun pilihan masa setornya di saat Pak Ali berusia 50 tahun, setelah 20 tahun kemudian, Pak Ali memiliki pilihan untuk mencairkan seluruh premi yang pernah disetor atau cashback 100%, polis tutup. Atau Pak Ali juga memiliki opsi untuk melanjutkan perlindungan ini sampai dengan usia 88. Tentunya Pak Ali sudah tidak perlu membayar premi lagi. Jika Pak Ali sehat-sehat saja sampai dengan usia 88, maka Pak Ali akan menerima uang pertanggungan 1 miliar di usia 88. Oke, simpel ya teman-teman. Mengerti ya? Dan itu produk bagus banget. Oke. Sorry, bocor. Oke, silakan kembali ke Golda. Golda, tadi kan lu udah bikin ilustrasi PCB 88 ya? Boleh nggak ditampilin detail ilustrasinya? Jadi biar teman-teman bisa bisa pelajari gimana sih cara menjelaskan PCB 88 ke nasabah. Oke, silakan Golda, masih di mute. Sorry. Oke, sebentar teman-teman, gue buka dulu filenya ya, baru gue share screen. PCB 88 ya. Tadi kita pakai punya Julian yang 10 tahun. Oke, gue share ke teman-teman. Jadi ini nanti teman-teman bisa bantu bacain. Kan bikin ilustrasinya misalnya kalau belum familiar masih bisa minta tolong bikinin leader gitu ya. Nah, nanti setelah dibikinin sama leader, teman-teman nih yang maju ke klien. Nah, bacain deh tuh ilustrasinya. Dari atas, namanya make sure benar Julian, usia 33, pria bukan perokok ya. Pembayarannya 1.535.000 bulanan. Masa pembayarannya 10 tahun, uang pertanggungannya 500 juta, gitu ya. Nah, terus habis itu manfaatnya apa nih? Manfaatnya memberikan manfaat sebesar 500 juta apabila tertanggung menderita salah satu dari 60 kondisi kritis tingkat akhir atau meninggal dunia sebelum berusia 88. Lalu ada 10% dari uang pertanggungan PCB 88 akan diberikan untuk perawatan angioplasti dengan mengikuti ketentuan polis. Apa sih angioplasti? Angioplasti ini adalah istilah medis untuk pasang ring, teman-teman. Ini ada yang tahu pasang ring kan? Pasang ring itu berarti kaitannya kemana? Ada yang tahu nggak? Jantung, gitu ya. Nah, kenapa sih cuma 10%? Ini bonus, teman-teman. Kenapa? Karena angioplasti ini bukan kondisi kritis sebenarnya. Ya, itu adalah tindakan preventif supaya tidak sampai ke kondisi kritis. Kondisi kritisnya tuh namanya bypass atau gagal jantung. Itu ya, serangan jantung. Gitu. Nah, apabila tertanggung meninggal dunia sebelum berusia 70 tahun karena kecelakaan, maka akan dibayarkan tambahan 200%, berarti 100% plus 200. Gitu ya. Jadi total 300%. Itu kalau meninggal dunia karena kecelakaan. Habis itu dalam hal tertanggung hidup sampai tanggal akhir pertanggungan, which is sampai usia 88 tahun dan polisnya masih aktif,
maka akan dibayarkan 100% pertanggungan. Kenapa sih ada tulisan masih aktif? Ya bisa aja ternyata di umur 65 dia udah pernah ngambil duitnya, preminya kan. Berarti kan udah nggak aktif. Ya kalau dia udah ternyata hidup sampai 88, karena polisi udah nggak aktif ya nggak bisa dapet. Nah, ini ringkasannya nih teman-teman ya. Apa sih, ini yang tadi Abe bilang, masukin duit ke sini pasti cuan. Kenapa? Kita lihat nih, di tahun ke-20, usia 52 nih, si Kak Julian, dia kan setoran total nih, 10 tahun dia udah setor 184.200.000 ke Prudential. Dia mau ambil full, teman-teman. Ya, jadi dia tuh kayak nitip duit doang, 20 tahun, tapi dapat proteksi 500 juta. Ya, jadi selama 20 tahun dia kayak dapat asuransi gratis karena duitnya bisa dia tarik. Nah, kalau misalnya dia mau kembangin duitnya, caranya simple. Cukup tidak perlu diambil duitnya. Diemin aja. Kalau dia mau ngambil di usia pensiun, misalnya umur 65 nih, butuh duit, mau jalan-jalan, dia bisa tarik. Udah berkembang, teman-teman, 298 juta. Mau ngambilnya di usia 75, lebih berkembang lagi, 385 juta. Usia 85, 473, sampai jatuh temponya di 88, itu dapatnya 500 juta. Ya, manfaat di atas diberikan secara polis tetap aktif. Berapa kondisi di mana polis tidak dapat dibayarkan. Nah, sampai sini dulu nih, slide 1, teman-teman nih. Ada yang mau nanya nggak? Jelas semua? Jadi teman-teman nggak harus nunggu sampai usia 88 ya, biar bisa cuan atau tarik duit. Ya, di Ya. usia berapapun itu bisa ditarik sebenarnya. Tapi kalau mau balik modal, lewatin 20 tahun dari buka polis. Betul, ya. Coba gue agak ke yang halaman berikutnya, itu ada detail yang lebih itu. Iya, tapi ini nggak ada yang mau nanya dulu ya di slide ini ya. Oke, gue lanjut nih. Nah, ini adalah slide kondisi kritisnya teman-teman yang di cover. Ya, ini ada 60, ada 61 termasuk angioplasti tadi, tapi yang angioplastinya cuma dapat 10% ya, yang nomor 54. Gitu. Nah, ini penyakitnya pun penyakit yang ya cukup common ya. Sering kita dengar. Nah, ini adalah enaknya ya asuransi tradisional itu ada tabel nilai tunai dan nilainya itu dijamin. Ya, kenapa? Bukan kata agent ya, tapi kata prudensialnya nih, nilai tunai dijamin pada akhir polis. Kalau dia setor 10 tahun, berarti kan setahunnya kan 18 juta. Sampai 10 tahun, totalnya 184 juta. Dia mau ambil di tahun ke-10 pun bisa, teman-teman, tapi rugi. Yang diambil cuma bisa 32 juta. Buat apa? Ya kan kita naruh duitnya bukan di bank, selesai setor mau diambil, enggak. Kita kan di sini memang kita buat proteksi, tapi biar cuan. Nih, di tahun ke-20, kalau dia mau ambil, itu tuh, lihat tabelnya. Sama ya, senilai 184.200 sama 184.200. Dia mau ambil di usia berapa? 65, itu udah jadi 298. Nah, jadi enak nih teman-teman, jelasin ke nasabah. Biasanya kalau kita di-compare sama bank, teman-teman gampang nih. Nih, misalnya sama-sama setor ke bank nih. Tahun pertama setor 18.420. Tahun kedua setor lagi ke bank 18.420. Tiba-tiba nih di tahun ketiga nih belum kelar cicilan, kena resiko stroke gitu ya. Kalau si Kak Julian naruh duitnya di bank, berarti duitnya Kak Julian ada 55 juta 260 ya. Kalau dia sakit stroke, yang dia punya cuma 55 juta. Tapi kalau dia taruh di PCB 88, tahun ketiga amit-amit kena stroke, yang dia dapat 500 juta loh. Bukan 55 juta. Nah, menurut teman-teman, bagus apa enggak tuh? Baru setor sebentar, tapi proteksinya udah tinggi. Gitu. Jadi ini juga teman-teman bisa sharing. Tidak harus menunggu pembayaran selesai baru terproteksi ya teman-teman. Dari tahun pertama lewat masa tunggu pun, amit-amit nasabah meninggal gitu ya, baru setahun punya PCB 88 meninggal,
Nah, bagus banget tanpa kena stroke. Kak Julian takut ya kena stroke. Ya udah, terus ya tadi baru setahun meninggal nih, amit-amit nih nasabah. Itu langsung dapat 500 juta loh, teman-teman. Gitu. Jadi tidak melihat ini ya lama pembayaran ya, langsung terproteksi. Udah, ini mah menurut saya yang bawah-bawah ini tidak terlalu penting, tapi teman-teman harus tahu juga. Gitu. Tapi sebenarnya apa yang di sini itu yang udah kita omongin di atas, cuman dibikin lebih tertulis saja. Tuh, yang tadi meninggal dunia kecelakaan 200%, gitu ya. Nah, ini juga baca ini teman-teman, hal-hal yang menyebabkan polis batal dan manfaat asuransi tidak dibayarkan. Ya, kalau nggak jujur waktu bikin SPAJ, udah pernah ada riwayat nggak ngaku, udah pernah ada masuk rumah sakit nggak ngaku, terus ternyata pas lagi berjalan ada kondisi sakit sebelumnya, gitu ya, ya intinya nggak jujur lah gitu, ada penyakit sebelumnya, atau kondisi kritisnya terjadi dalam masa tunggu, itu juga nggak bisa. Atau kondisi kritisnya dialami sebelum tanggal mulai pertanggungan. Jadi ya udah sakit baru mau punya PCB ya nggak bakal sulit cover gitu ya. Habis itu kondisi-kondisi kayak gini lah, tindak pidana, perlawanan, gitu ya. Ini umum teman-teman, dan ini bisa dipelajarin. Gitu. Nah, sampai sini teman-teman, ada yang mau nanya nggak? Sebenarnya kalau teman-teman udah tahu tadi core-nya, udah, yang lainnya pasti bisa ngikutin. Kayak gitu. Udah selesai. Premi bulanannya 1535 tadi ya. Nah, sampai sini teman-teman ada yang mau nanya nggak? Terkait PCB 88, ilustrasi. Ilustrasi gue taruh di grup ya, gue kirim ke Gold Digger juga ya. Aku tidak, Kak. Oke, Ada ya. siapa di sini setelah mendengar penjelasan tentang bagusnya produk PCB 88 berkeinginan untuk beli produk PCB 88? Siapa di sini yang belum punya PCB 88? Ayo ngacu. Aku belum. Kayaknya Waduh, tertarik. Bisa tertarik juga. Gampang untuk dijual deh kalau yang PCB 88. Karena Iya. ini salah satu produk asuransi yang menawarkan kecuanan gitu ya. Sesuatu yang cuan pasti gampang dijual dan diri kita sendiri pun ingin memilikinya. Betul Udah. sekali. Ada gambaran. Tadinya tuh buta akan PCB 88, tapi udah ada sedikit lah yang menyerap. Tapi teman-teman perlu diingat ya, karena teman-teman adalah agent sendiri, jadi meskipun ini udah cuan sebagai nasabah, ditambah nanti teman-teman dapat lagi komisi loh. Komisi PCB 88 itu lagi ada bonus komisi 10%. Ya, jadi kalau bayarnya tahunan dan pilih periode 15 tahun, itu dapat komisinya bukan 30%, tapi dapatnya 45%. Ya, jadi makin cuan lagi teman-teman ya. Jadi pastikan teman-teman kalau mau ambil, mumpung lagi ada bonus komisi ya sampai di bulan Agustus kalau nggak salah, teman-teman harus ambil buat diri sendiri. Karena kalau kita nggak ambil buat diri sendiri, ya buat nawarin orang lain kita jadi nggak pede. Ntar kalau kita lagi prospek nasabah gitu ya, kita udah jelasin nih bagus produk ini, terus nasabah tanya ke kita, emang lu sendiri ngambil yang kopinya berapa? Gitu kan. Terus kita bilang, oh saya sih belum ngambil. Kan nggak lucu ya. Kalau misalnya kita ngambil PCB 88, kita dapat apa? Untuk buat nunjukin nih, saya udah ngambil nih PCB 88. Oh, kita nggak harus nunjukin apa-apa sih. Cuman kita bisa jadi lebih pede buat jelasin ke nasabah. Kita bisa lebih pede buat prospeknya. Karena kita sendiri udah beli gitu loh. Kita sendiri udah ngalamin. Kita sendiri sudah menikmatinya gitu. Jadi ada sense of belonging gitu loh. Rasa kepemilikan. Ya, jadi kalau lagi prospek nasabah tinggal bilang, gua sendiri aja ngambil loh jadi agent gitu loh.
Makanya karena gue sendiri ngambil, makanya gue tawarin ke lu karena ini bagus banget. Kalau ini produk nggak bagus, nggak mungkin dong gue ngambil gitu. Nggak mungkin dong gue ngambil buat diri gue sendiri gitu. Oke. Sama satu lagi sih, gue suka jual PCB 88 itu sebagai alternatif uang pensiun. Ya mungkin dia nggak takut nih sama penyakit gitu ya. Keluarga gue nggak ada kok yang punya histori sakit kritis. Tapi karena ada benefit kita bisa ngambil uang tunai kita di masa pensiun, ya apalagi kalau masuknya masih muda gitu ya. Kan kalau masuknya seumur Pak Adnan, ya bentar lagi pensiun, belum balik modal ya Pak Adnan ya. Tapi kalau kayak masih seumur kita gitu kan, 30 tadi 32, usia 55, usia 65 itu udah cuan. Hitung-hitung kita dipaksa nabung untuk masa pensiun kita. Gitu. Ya, kalaupun lo misalnya nggak beriman sakit kritis gitu kan, tapi kita punya tabungan yang berkembang nanti di masa yang akan datang gitu. Jadi gue pribadi sih juga suka sharing itu ke calon klien. Ya kalaupun lo nggak sakit, lo nggak rugi, lo bisa ambil kok duit lo gitu buat masa pensiun. Gitu ya. Jadi itu bisa salah satu nilai jual juga. Jual-jual dana pensiun. Oke, teman-teman, tidak terasa sudah 9:30, teman-teman. Ya, thank you so much untuk antusiasnya, dan ternyata ini hanya menjawab satu pertanyaan saja ya dari Kak Julian. Tapi semuanya saya yakin dapat sesuatu kan? Ini kan, nggak sia-sia kan? Enggak. Apa-apa teman-teman. Teman-teman yang penting gini, punya satu jurus nih. Teman-teman kan ibaratnya sekarang lagi belajar satu jurus. Teman-teman kuasai satu jurus ini dan teman-teman praktek, tawarin. Daripada teman-teman punya 10 jurus, nggak ada yang pernah dipraktekin. Akhirnya nggak ada yang closing. Gitu. Tapi kalau teman-teman udah kuasai satu, coba ke 10 orang, pasti ada yang nyangkut. Yakin deh. Gitu. Ya. Daripada kebanyakan belajar produk, at the end jadinya nggak tahu nih geraknya yang mana. Jadi teman-teman nanti habis ini langsung ke orang-orang terdekat, ya ke keluarga, ke siapa, ke orang-orang mungkin teman kosan atau apa, sharing aja ke mereka, latihan, hitung-hitung latihan. Siapa tahu ada pertanyaan dari mereka yang hari ini belum ditanyakan, nah kalian langsung tanya lagi di grup, gitu kan. Kalau nggak ada yang nanya, berarti ada 2 kemungkinan, kalian bisa jawab atau kalian nggak praktek. Gimana kalau kita kasih PR, Bun? Boleh. Ya, PR-nya simple ya. Dan langsung besok harus dikerjakan. Besok PR-nya harus dikumpulkan ya. PR-nya itu adalah coba teman-teman ya, prospek 1 orang aja ya, tawarkan PCB 88. Ya, bikin ilustrasi sampai bisa jelasin ilustrasinya ke prospekan tersebut. 1 orang aja cukup. Ya, mau siapapun itu boleh, terserah. Yang penting 1 orang aja. Nah, kan kita udah tahu nih detail produknya, kita udah tahu cara menjelaskannya. Tapi yang biasa penyakitnya agent baru ya, penyakitnya orang-orang yang masih baru atau belum pede, mereka bingung cara mulai ngomongnya gimana. Ya, cara mulai masuknya gimana. Oke. Ini gue akan kasih tips ya, gimana cara mulainya yang membuat orang itu akhirnya mau dengar kita buat jelasin PCB 88 ya. Nah, nanti Golda juga boleh tambahin. Ini cara gue nih. Cara yang paling simpel adalah gue akan cari 1 orang, siapapun itu. Misalkan udah ketemu gitu ya, orangnya yang pengen gue prospek gitu ya. Orang yang kita prospek itu, yang pertama, pasti harus ekonominya ada ya, kemampuan finansialnya ada. Kenapa? Karena buat bikin asuransi, harus ada duit gitu loh. Boleh kesulitan ekonomi ya. Karena kalau misalkan kita tawarin ke orang yang kesulitan ekonomi, buat sehari-hari aja mungkin mereka struggle gitu loh. Apalagi mesti tambah lagi cicilan asuransi atau tambah lagi iuran asuransi ya. Jadi kalau kita mau cari prospekan ya, kita harus lihat dulu kondisi keuangannya si prospekan kita. Ya, ini kira-kira orangnya kalau office hour suka jalan-jalan nggak, suka makan di resto nggak, suka ngopi-ngopi cantik nggak, suka nongkrong nggak, atau di weekend suka ngumpul-ngumpul sama temen nggak. Nah, biasanya orang-orang seperti itu kemampuan finansialnya ada. At least 500.000 per bulan tuh buat mereka masih oke, masih cengli. Gitu ya. Nah, begitu teman-teman udah dapetin orangnya itu yang buat kalian prospek ya,
kalian tinggal ngobrol aja sama mereka, ya. Basa-basi dulu, tanya apa kabar, lu sekarang sibuk apa, kerja di mana, lu kalau weekend biasa jalan-jalan kemana, ajak ngobrol aja seperti kita, ya. Kita temen gitu loh. Ya, kalau udah lama nggak kontek-kontekan, kita tinggal tanya kabarnya, tinggal tanya lagi sibuk apa sekarang, tinggal di mana sekarang, bukan? Gitu-gitu aja tanya kabarnya. Nah, begitu kita udah mulai menjalin hubungan gitu ya, udah ngomongnya udah nyambung, dia udah responsif gitu kan. Nah, kita mulai masuk. BTW, gua lagi ada ini nih kerjaan kantor, lu boleh tolong bantuin gua nggak? Gitu. Mulai dari situ aja. Pasti dia akan nanya, ya kan? Emang lu kerja di mana? Emang kantor lu di mana? Oh, gua perusahaan keuangan sih. Terserah ya teman-teman, boleh bilang gua perusahaan. Atau kalau udah pede gitu ya, kayak gua nih, kalau gua tipikal orang yang belak-belakan dan pede ya, gua akan bilang, oh gua kerja di Prudential sih. Gitu. Nah, biasanya kalau kita ngomong di Prudential, pasti orang yang kita prospek, pasti jawabannya ada dua. Ya, yang pertama, pasti dibilang, lu mau prospek gue ya? Yang pertama, ya. Atau yang kedua, gue nggak mau ditawarin asuransi, males gue asuransi, atau gue mungkin udah ada. Ya, tapi tenang aja teman-teman, nggak usah khawatir. Gue punya cara jitu buat menangkalnya. Ya, teman-teman tinggal bilang, tenang aja, ini cuma tugas dari kantor. Gue tuh disuruh kayak market survey, dan gue cuma kurang 1 responden. Gue cuma butuh pendapat lo doang tentang produk ini, karena produk ini baru launching. Gitu. Tenang, gue janji 2 hal sama lo. Ya, yang pertama, gue nggak akan maksa lo atau jual barang apapun ke lo. Itu yang pertama. Dan hal yang kedua, gue janji sama lu, kalau seandainya menurut lu, apa yang gue sampaikan ini nggak bagus, ya, gue janji nggak akan bahas-bahas ini lagi sama lu. Karena gue cuma kurang 1 responden, tolongin gue lah, lu kan teman gue. Sesimpel itu dong. Ya, jadi kita sudah meruntuhkan tembok di antara prospekan kita. Karena prospekan kita kenapa sih biasanya anti dengan kita gitu, anti dengan asuransi, anti dengan di prospek? Karena mereka tuh males buat ditawarin suatu produk, males buat ditawarin suruh beli gitu loh. Ya, jadi kita langsung meruntuhkan tembok itu dengan cara tenang, gue janji gak akan jual apa lu, dan gue gak akan maksa apapun lu beli sama gue cuma butuh responden doang. Dan yang kedua, gue janji hal sama lu, kalau seandainya apa yang gue sampaikan ini gak bagus, gue janji ke depannya gue gak akan bahas-bahas ini lagi sama lu. Oke, dimengerti teman-teman? Nah, oke, kan udah cair kan, temboknya udah runtuh. Nah, barulah teman-teman masuk. Emang lu butuh responden apa sih? Emang produk apa? Nah, jadi nama produknya itu adalah PCB 88, Pro Critical Benefit 88. Ya. Nah, udah teman-teman langsung masuk deh prospek. Sesimpel itu. Oke. Bisa dicerna teman-teman? Bisa dipraktekkan? Oke, nah itu kalau cara dari gue. Ya, atau mungkin Golda ada tambahan cara lain yang lebih simpel mungkin? Nggak ada sih, tapi kalau bisa telepon, jadi biar kita tahu responnya. Kalau chat, sometimes tektokannya lama. Betul ya. Usahakan kalau bikin janji temu itu ditelepon ya teman-teman ya. Dan usahakan kalau lagi mau jelasin produk, mau prospek, itu harus ketemu minimal. Gitu. Ya, supaya apa? Karena kalau di chat bener kata Golda, kita nggak bisa baca suasana si nasabah, dan mungkin apa yang di chat itu berbeda persepsi. Apa yang disampaikan nasabah kita nangkapnya beda, apa yang kita sampaikan nasabah nangkapnya beda, prospek nangkapnya beda gitu ya. Jadi usahakan kita yang penting ketemu dulu aja, baru kita jelasin PCB 88. Nah, ini begitu sudah ketemu gitu ya, sudah oke, ya udahlah gue mau bantu lu gitu ya. Emang lu mau nanya apa sama gue gitu kan? Teman-teman tinggal tanya aja. Lu pernah dengar nggak produk asuransi ya yang konsepnya cuma titip uang? Nah, pasti kan dia jadi bingung dengernya. Asuransi titip uang doang. Maksudnya gimana tuh titip uang? Nah, jadi gini, ini asuransi ya sebenarnya kalau hitungan secara jangka panjang ini hitung-hitung gratis. Karena duit itu nanti balik 100%. Atau nanti uang pertanggungan yang lo ambil bisa cair 100%.
Dia kan jadi makin penasaran. Nah, udah deh, teman-teman langsung bilang, ya udah, biasanya sih nasabah akan tanya, emang ada ya asuransi kayak gitu ya? Asuransi apa? Nah, yaudah, coba gue buatin sesuai profil lu ya. Boleh tahu lu punya tanggal lahir kapan? Ya, teman-teman langsung bikinin ilustrasi buat dia. Nah, begitu udah bikin ilustrasi, tinggal jelasin deh tadi detail ilustrasi yang udah dijelasin sama Golda. Paham, teman-teman? Bisa ya, bisa dipraktekin ya. Bisa. Oke, jadi PR-nya ya buat besok ya. Besok itu hari apa? Hari Kamis. Kamis. Oke, hari Kamis, teman-teman cukup cari 1 orang aja. Ya, yang teman-teman prospek. PCB 88 sampai bikin ilustrasi dan jelasin ilustrasi. Oke, paham ya? Oke. Paham. Paham teman-teman? Nah, tenang aja. Nanti Oke, ada hadiahnya. Ada hadiahnya. Buat orang yang pertama kali ya mengumpulkan PR-nya paling cepat, nanti ada hadiah saldo OVO atau GoPay 50.000 dari gue. Oke? Paham ya? Paham ya? Khusus buat Julian dan Cicili harus orang baru ya, karena Julian sama Cicili tuh udah pro banget ya. Siapa tahu orangnya yang udah disimpan duluan kan? Harus orang baru ya, Cicili dan Julian. Oh. Siap. Kak Golda, Ya, aku nanti minta tahap-tahap pembuatan ilustrasinya ya. Mau Karena dapetin aku belum punya bisa, karena baru ngelihat cara buat ilustrasinya. oke. Nanti aku bikin ininya step-stepnya ya. Oke, Kak. Oke. Oke, ingat ya, besok siapa yang ngumpulin PR paling cepat. Yang ngumpulinnya itu cuma sesimpel teman-teman antara kasih bukti foto gitu ya, foto lagi prospek sama si prospekan, atau bukti, misalkan kalau prospeknya di chat gitu ya, bukti screenshot lagi jelasin PCB 88 sama itu orang gitu ya. Terus apa lagi? Apalagi Golda? Udah sih itu aja. Itu aja ya. Sama ya tadi pokoknya ya hal yang membuktikan kalian yang ngerjain lah. So, oke. Tapi ingat teman-teman, bukan karena PR, tapi emang kalian mau praktek aja gitu. Kalau karena PR, ntar cuma hari ini doang prakteknya. Sedangkan ini adalah sesuatu yang harus repetisi. Repetisi. Repetisi, kok gue repet. Repetisi. Kalau misalnya repetisi. Repetisi, oke. Oke teman-teman, supaya kalian bisa istirahat juga, jadi kita akhiri. Ada lagi nggak pertanyaan? Kasian gue. Takutnya kalian trauma belajar produk malam-malam banget. Kak, mungkin next-nya kita bisa belajar produknya 1 hari 1 produk, Kak. Jadi langsung kelihatan gitu, Kak. Dari awal sampai akhir, kita bikin jadwal. Kayak gini aja kan kita 1 produk bisa sampai jam segini nih. Tapi udah ada sedikit gambaran gitu. Boleh Nisa. Sebenarnya sih, sebenarnya nih ya, hari Sabtu itu belajar produk pasti ada. Cuman aku tahu pasti pada malu-malu nih di kelas. Nah, jadi kalau bisa sudah ada basicnya dulu. Kayak tadi nih, Kak Julian itu kan bisa nanya PCB 88 karena dia sudah tahu ada PCB 88. Gua nggak ulang dari awal banget. Nah, nanti yang lain yang mau belajar produk, bukan karena baru belajar di sini, tapi di sini kita cuman lebih pertajam gitu. Jadi nggak belajar dari nol. Ya kenapa? Karena kalian harus belajar sendiri dulu, habit belajar sendiri. Nanti ke kita buat pertajam, gitu ya. Kanisa nanti kita bisa bikin produk lain, PPH Plus mungkin, Purcinta atau Purwarisan boleh. Gua sih pasti bakal ngajarin. Tapi gua nggak mau ngajarin dari nol banget ya. Jadi harus dari kalian harus ada belajar dulu, baca-baca kayak at least baca-baca brosur gitu ya, karena dari brosur tuh semua lengkap informasinya. Nah, baru dari situ kita belajar. Gitu ya Kanisa ya. Oke, Kak. Kalau aku Oke. sih kayak masih penasaran sama Pru Cerah sih, Kak.
Cerah ya, boleh. Nanti kita belajar ketemu hari Sabtu ya. Mau lanjut apa? Aduh, Jangan kasihan lu. malu. Ya nanti next basic product kita bikin cerah deh. Tapi TBA ya harinya ya. Soalnya jujur li gue seminggu ke depan udah full jadwal gue. Iyalah, ada Pavel, ada suami pulang. Enggak cuy, gue juga ada prospek. Terus hari Rabu depan, tadinya kan mau bikin tiap hari Rabu. Tapi Rabu depan ada NBO, gue lagi nyari orang yang mau gue ajak. Gitu. Teman-teman usahain kalau ada NBO Koheri yang di Penang Bistro, bawa orang. Ya, kalian tuh hitung-hitung branding gratis loh. Ya, jadi jangan sia-siakan, dan Koheri itu nggak tiap hari Rabu ada nyadain begitu. Nah, jadi kalau yang udah ada calon-calon langsung info gue karena riset terbatas. Oke? Semangat semuanya. Nggak ada yang Ya. pertanyaan lagi teman-teman? Udah cukup? Cukup ya, Cukup, kita foto Mbak. dong. Foto. Coba on cam semua, kita foto dulu teman-teman. Ya, aku lagi nggak bisa. Nggak bisa, Oh, nggak apa-apa. apa-apa. Yang lagi Apa. berhalangan on cam nggak apa-apa ya. Siapa tahu sudah dasteran kan, sudah diselimut ya, di balik selimut nggak apa-apa. Sofia masih ada di situ, Sofia, Kak Sofi? Masih. Oh, masih. Bisa on cam Kak? Hah? Bisa on cam? Bisa. Oh ya. Ajak anak lu ke foto. Gulda yang foto ya, Gulda ya. Gue ya. Oh, lagi bawa. Oke. 1. Sabar. Ya, gue dari tab jelek, Be. Udah gue capture ya, Iya. 3, 2, 1. Oke teman-teman. Oke, thank you so much for Ya. today. Makasih ya teman-teman antusiasnya belajar.